Oke, jadi tidak terasa kita juga sekaligus sudah memasuki penghujung tahun 2022. Sekaligus meetup ini kita bisa jadikan sebagai tentu adalah meetup terakhir ya di tahun 2022 dan meetup berikutnya kita akan lakukan di Januari 2023 gitu. Nah, eh, tidak terasa juga kita Sunwell sudah lebih dari 2 tahun melakukan kerja secara work from home, yang mana sesekali kita masih tentu ada bertemu ya di working space. Intinya kita sekarang lebih work from anywhere. Kita mulai melakukan work from home itu, saya ingat sekitar tanggal 15 atau 18 Maret, atau bahkan 13 Maret tahun 2020. Ya, begitu nggak lama kemudian pemerintah menerapkan PSBB, kita sudah langsung melakukan juga. Saya ingat pada hari itu langsung kita semua uh, menyepakati apa nih format komunikasi kita, sharing kita, share screen apa semua kita sempat ada di Discord gitu ya. Yang kemudian pada akhirnya tool-tool lain berkembang dan ternyata lebih banyak kepake adalah Slack Huddle dan juga Google Meet begitu. Kemudian Maret 2021 menandai 1 tahun, Maret 2022 menandai 2 tahun, dan nanti Maret 2023 berarti menandai 3 tahun. Begitu. Tentu ada banyak plus dan minus dari apa yang pekerjaan kita lakukan, ya, dengan mode WFH ataupun WFA seperti ini, gitu. Dan tentunya di 2023 kita akan kembali memulai format secara hybrid. Persisnya bagaimana itu nanti masih akan kita diskusikan dan tentunya kita juga terima masukan dari kalian-kalian semua gitu ya, supaya kita menemukan format yang terbaik, format yang membuat kita nyaman bekerja namun juga tetap produktif. Kita juga nggak mau hanya menghabiskan waktu. Kita tahu ya kondisi lalu lintas di kota kita, di mana kadang kita habis waktu hanya untuk mobilitas gitu ya. Nah, sementara mungkin waktu itu bisa lebih efektif kita gunakan untuk mencapai suatu progres. Oke, kita masuk ke meetup ini. Di Desember ini kita mau bahas apa aja? Nah, kalau dari saya agendanya, pertama kita mau menyampaikan informasi libur Natal, kemudian berikutnya tentang Nexus. 3 berikutnya nih tentang Nexus. Recap progresnya Nexus, isu-isu terkini, memang mungkin banyak isu, tapi hanya hal-hal yang kita anggap cukup mendapat perhatian, itu aja yang kita bahas. Apa sih yang kita bisa pelajari dari isu-isu yang mana isu ini berkonotasi dengan istilahnya masalah gitu ya. Kemudian ada ide tentang feedback yang mungkin kalian udah baca juga di chattingan Slack. Oke deh, kita langsung aja di agenda yang pertama yaitu info libur Natal. Jadi teman-teman yang beragama Kristen akan mendapatkan libur karena Natal ini jatuhnya hari Minggu. Biasanya kita kadang libur 1 hari sebelum Natal dan ternyata itu juga bertepatan dengan kita punya apa? Bukan hari kerja ya, hari off Sabtu, sehingga kita lakukan penyesuaian liburnya itu tanggal 26 Senin sampai dengan Kamis. Maka berarti Jumatnya sudah bisa kembali masuk gitu. Setelah itu Sabtu kita libur lagi, masuknya lagi hari Senin itu udah tanggal 2 tahun baru 2023 ya. Oke, itu sekilas tentang libur Natal. Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kebetulan juga ada yang mengajukan izin seperti Hardy. Hardy mengajukan izin untuk Jumatnya ini belum langsung masuk, jadi masih Seninnya. Itu juga kita setujui. Nah, kalau ada di antara kalian yang juga membutuhkan uh, izin tambahan agar disampaikan ke saya ataupun Pak Ade, gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang progres Nexus. Nah, untuk progres Nexus selama 1 bulan terakhir dari sejak kita meetup terakhir, nah tentunya ada banyak ya, tapi beberapa aja yang saya bisa tuliskan di sini.
Intinya kita ada melakukan beberapa perbaikan bug yang dinilai cukup penting. Kemudian kita mencegah jika user melakukan double click ataupun menunggu loading belum selesai, tapi elemen UI itu masih interaktif, masih bisa diklik. So, kita menerapkan blocking UI. Untuk login, kita juga menyempurnakan masalah caching perubahan halaman di Vue.js, tapi tidak langsung berdampak ke user. Kita berhasil juga sudah mengatasi ya. Terima kasih ke masukan-masukan dari kalian. Kemudian terkait dengan accounting dan lain-lain semuanya sampai di sini kalian bisa lihat gitu. Ya. Nah, ini semua adalah kontribusi dari kalian semua sehingga Nexus kita semakin stabil, semakin lengkap begitu. Oke. Kemudian isu apa aja nih yang muncul dalam sebulan terakhir? Yang paling kita rasakan mungkin selama kurang lebih 1,5 minggu terakhir ya, yaitu keluhan dari user bahwa server mereka nunggu responnya sangat lambat. Mereka nggak tahu penyebabnya itu apa, mereka merasakan lambat, dan dari pemeriksaan kita memang server sibuk, ya, load-nya tinggi. Hal itu disebabkan karena speknya juga terlalu rendah dan query yang mau dijalankan tergolong query yang cukup ekspensif. Maka kita lakukan pembenahan di dua hal. Kita lakukan penyesuaian dari segi infrastruktur, dari segi spek server, dan juga pembenahan dari sisi programnya, ya, revisi query. Ini dari atas kerjasama kalian semua, akhirnya ini bisa tersolve. Ya, kalau kita mau lihat beban server per hari ini sampai dengan tadi nih jam 14 menuju jam 13 itu kita bisa lihat peak-nya hanya menyentuh 25%, itu pun nggak terlalu lama. Mungkin nggak nyampe 5 menit non-stop gitu terus di 25%, karena kita servernya 4 core, maka 4 core, kalau keempat-empatnya sibuk 100%, itu berarti 100% usage-nya. Tapi kalau hanya satu core yang sibuk, 1 dari 4, maka itu berarti 1/4 atau 25%-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada di jam 11-an lewat ini, itu ada satu core yang peak-nya 100%, tapi tidak begitu lama turun lagi. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini sudah membentuk spike. Kalau belum spike, dia flat gitu, full di 30%, nah itu kita harus lihat ada apa. Gitu. Tidak semua juga persoalan, berarti kita menyatakan query harus dioptimize. Enggak juga, kita harus lihat kembali ke pokok persoalannya, itu apa. Apakah memang server juga harus dibenahi, apakah query, ataukah UI UX, ataukah pemahaman proses bisnis, itu semua berperan. Gitu. Ya, dan kita sudah ada membahas hal-hal itu di working space kemarin. Nah, lalu ada feedback tadi ya, dari manajer operasional di klien SM menyatakan bahwa dengan tampilan yang sekarang, dia agak sulit mempresentasikan ke para karyawan laporan-laporan hasil penjualan yang ada di software Nexus. Karena kebanyakan memang satu page muncul, terus dia harus tutup, buka lagi, tampilan lain, terus mau kembali lagi ke laporan yang tadi harus buka, tampilkan ulang. Intinya, bagaimana sih orang bisa melihat lebih dari satu informasi yang tersajikan tanpa harus buka tutup. Berarti tampilan kita yang sekarang memang hanya menyajikan kayak satu informasi gitu. Nah, ini masih menjadi pemikiran dari kita, solusinya seperti apa? Apakah kita tawarkan ada tombol untuk open in new tab, apakah itu menyelesaikan persoalan atau apa? Yang lama seperti apa? Karena keluhan itu tidak muncul, apakah kita harus bagaimana? Nah, itu tentu ini nanti menjadi concern yang harus kita bahas gitu ya. Kemudian kemarin di working space selama 2-3 hari di working space kita selalu ada menyinggung tentang penyesuaian nih cara kerja Git workflow kita antara Nexus Core dan Custom Project, karena keduanya masih terus mengalami penyesuaian-penyesuaian gitu ya, nggak bisa dihindari. Dan terima kasih juga atas semua tukar pikiran dari kalian. Ya, kita berhasil menemukan suatu pola yang oke lah, mungkin kita bilang pola itu
hampir mirip dengan yang sudah, tetapi kita lebih mantap lagi dalam menentukan bahwa itu sangat relevan untuk kita kerjakan. Karena tentu pasti di antara kita ada beberapa yang mungkin sudah mantap dengan model itu, ada yang masih belum, ada yang masih ragu, sorry, dan sebagainya. Jadi kemarin kita berhasil menyamakan lagi kembali. Gitu. Ya, demikian juga untuk branching. Oke. Nah, berikutnya yang mau dibahas adalah apa saja sih yang kita pelajari hal-hal baru nih, ya, dalam apa-apa yang terjadi sampai sebulan terakhir. Nah, pertama adalah terkait dengan masalah-masalah ini, slow respon dari server karena beban server, kita bisa punya banyak solusi, kita bisa mudah untuk melakukan optimasi baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi kode. Itu semua bukanlah kita ambil kemudahan itu take as granted gitu. Bahwa oh ya, wah ternyata gampang. Demikian juga ketika kita memodifikasi suatu fitur, suatu modul, ya memang modifikasi, penyesuaian, perbaikan bug itu semua butuh konsentrasi, tetapi tidak sampai betul-betul menyulitkan atau membuat perombakan yang sangat besar. Itu juga bukan secara gratis, tapi itu semua adalah istilahnya bayaran atas kita mengedepankan pola perancangan software yang baik, pola arsitektur software yang baik. Arsitektur sendiri pun maupun desain mereka tidak sifatnya statik. Seiring jalannya waktu, ada masukan-masukan, ada perubahan-perubahan, arsitektur dan desain kita juga mengalami iteration improvement gitu, ya. Ketika kita berani mengubah sesuatu, kita berani merevisi, kita itu semua membuktikan bahwa apa yang kita rancang, apa yang kita buat itu sudah cukup adaptable terhadap perubahan-perubahan. Bukan yang terbaik, tapi itu sudah sangat cukup untuk kondisi sekarang. Gitu. Ya. Nah, tentunya masih bisa kita tingkatkan. Sudah banyak pemikiran-pemikiran yang kita bisa improve lagi. Gitu. Ya. Nah, pelajaran lain juga adalah bagaimana, mungkin lebih khususnya ini ke saya, mengunderestimate load pada saat di production environment. Ya. Akhirnya deployment strategi termasuk spek infrastruktur dan lain-lain semua saya melakukan secara pendekatan yang selama ini dilakukan ya. Padahal itu skenario-nya beda sekali dengan penggunaan Nexus di production. Nah, untungnya lagi-lagi kita bisa dengan segera menemukan beberapa opsi dan sekarang juga sudah teratasi. Gitu. Ya. Nah, itu yang terkait dengan lesson learn. Terus berikutnya kita ada ide bahwa gimana sih kita developer dengan user seringkali mau menyampaikan entah bug, error, ketidaksesuaian dengan standar kerja mereka atau apa, ataupun masukan. Seringkali mereka juga nggak tahu apakah kita sudah mengerjakan, mengetahui, atau bahkan mereka juga sudah lupa. Jadi perlu ada satu tempat wadah yang mana bisa diacu oleh developer maupun user. Supaya lihat, oh permintaan apa, statusnya apa. Istilahnya kayak tracking status dari ketiga hal ini. Kita tentunya di dalam software development kita secara internal, kita sudah terbiasa dengan task tracking seperti itu. Namun di customer juga harus ada tentunya dalam format yang friendly bagi mereka. Jangan juga kita bawa menjadi hal-hal yang teknikal. Jadi, saya berpikir alangkah baiknya kalau itu ada di dalam sebuah fitur di software Nexus. Ya. Jadi misalnya user sedang bekerja, dia lihat, oh ini nggak bisa di print, oh ini formatnya beda, dia bisa langsung melaporkan itu ke aplikasi. Mungkin di sini ada fitur untuk report to developer, kemudian dia mengisilah hal-hal apa yang bisa diisi. Detailnya tentu sudah ada kita chat di Slack ya.
gitu. Tapi kadang mereka juga mungkin nggak sempat menyampaikan, mereka menyampaikan via melalui jalur komunikasi lain, mungkin chat WA, mungkin telepon, nggak apa-apa juga. Kita sebagai developer menambahkan permintaan itu masuk ke dalam feedback tadi, ke bagian reporting tadi. Jadi kalau user tanya, sudah belum? Kita bisa bilang, oh bisa coba dicek di bagian reporting status gitu, atau apapun namanya itu. Gitu. User bisa melihat seperti halnya mereka melihat status dari invoice, oh sudah, oh belum, oh ditolak, oh baru sekedar di acknowledge, belum diantrikan, begitu. Ya. Nah, tapi kita pengennya itu bukan sekedar fitur untuk apa menjadi bunga-bunga pemanis, tapi coba kita pikirkan apakah betul itu kepake. Nah, kita nggak bisa jawab. Kita akan lempar itu mungkin dalam minggu depan, tergantung klien kita libur. Kalau mereka nggak libur, kita akan lempar. Seandainya ada fitur itu, apakah mereka mau memakai? Apakah mereka merasa lebih mudah? Jadi kita langsung tanyakan ke user-user di klien kita. Atau seperti apa yang mereka harapkan, seperti apa yang mereka kepikiran lebih mudah. Nah, itu supaya kita analisis. Gitu. Ya. Jadi ini memang baru sebatas suatu ide. Oke, itu saja yang disampaikan untuk meeting ini. Ya, silakan mungkin dari kalian ada yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu. Dari saya belum, Pak. Ya, baik ini. Nah, memang nggak terlalu banyak ya apa yang mau kita sampaikan, tapi ini adalah rutin kedua kita ya di dalam monthly meeting gitu. Ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi, kita bisa akhiri, kita bisa tutup ya. Dan atas nama pimpinan, saya dan Pak Ade mengucapkan selamat berlibur, selamat menyambut Hari Raya Natal kepada teman-teman yang merayakan, ya. Dan juga kalau kita yang lain selamat tahun barunya kayaknya masih bisa minggu depan ya, kita masih tetap bekerja. Dan untuk teman-teman yang libur, nanti selama kalian libur, misalnya ada kendala atau apa, ataupun ada chat yang misalnya mungkin klien langsung sampaikan ke kalian, kalian bisa forward ke kita-kita yang misalnya kita yang apa istilahnya jaga gawang gitu. Ya. Oke. Terima kasih semua perhatiannya. Kita bisa tutup ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya tutup recordingnya. Iya. Oke semuanya. Yuk, selamat lanjut sampai nanti. Yuk, assalamualaikum. Iya. Selamat, Pak.